Dan menurut saya ya, 10 korban itu yang sekarang baru teridentifikasi 10 korban. Itu darah mereka tuh ada juga di tangan para influencers ini. To the point aja. Memang merangkai sebuah fakta-fakta ya sebenarnya itu ya. Dan kalau di Amerika kan jelas ya, nanti 30 tahun semua file akan dibuka. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Akan tetap jadi misteri. Termasuk siapa yang meyakininya. Termasuk tadi G30 SPKI gitu ya. Terus kemudian ada peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa Mei 98 pun sampai sekarang masih kontroversi kan. Masih ada yang pro, ada yang kontra. Nah, gimana ini kalau bagus juga menurut saya Pak, kalau misalnya Indonesia itu mulai menerapkan hukum yang reformis juga untuk permasalahan yang intelijen atau di balik layar gitu kan, karena masyarakat kan berhak tahu juga gitu. Cuman nggak tahu ya sampai sekarang apakah belum ada ya Pak, saya juga nggak tahu. Kalau misalnya di Amerika itu karena dia tuntutan dari masyarakat itu ingin keterbukaan ya, jadinya mereka bisa mendorong itu. Dan rata-rata dari yang di Amerika itu dari persepsi publik saat itu dengan yang dibuka setelah 30 tahun itu memang iya. Banyak yang faktanya memang ini bukan konspirasi, ini fakta gitu. Memang itu terbukti gitu ya. Terbukti. Termasuk bagaimana terbunuhnya John F. Kennedy. John F. Kennedy sekarang dibuka ya kan. Sekarang dibuka. Yang katanya tidak suka dengan the Fed ya. Berarti ini atau ada ke mafia terlibat gitu, ada hubungannya dengan Kuba gitu. Ada hubungan dengan betul. Jadi memang menarik sih sebenarnya kajian ini. Betul. Dan anak-anak muda kita ini kan keponya tinggi ya. Pengen tahunya tinggi. Cuman kan kita itu khawatirnya nanti dapat sumber yang tidak jelas ya kan. Satu, yang kedua yang namanya informasi sekarang ini kan luar biasa. Ada informasi yang sifatnya jebakan. Ya benar. Ada namanya kalau kita teori bendera palsu ya. Nah itu kan justru nanti kita itu nembaknya ke sono tuh. Padahal itu bendera palsu. Orang lagi berjalan ke kanan, tapi bendera taruh di kiri. Nah gitu. Gimana? Itu sih sebenarnya yang sangat kutakutkan juga. Jadi akhirnya aku kan mau ngobrol dengan ya Bang Akbar, Mas DC gitu ya. Karena aku takut begini loh, anak-anak muda itu yang punya ribuan pengikut dan bisa influencer lah ya sekarang ya, kerennya influencer itu ya. Mereka nih tahu nggak sih revolusi itu artinya apa? Gitu. Mereka tahu nggak revolusi itu artinya apa? Ini sedikit sejarah ya. Kata terorisme itu berasal dari kata terror. Terror itu di dalam bahasa Prancis itu artinya the great fear, ketakutan yang sangat menyeramkan gitu kan. Itu terjadi dan itu dilakukan ketika revolusi Prancis. Karena setelah revolusi Prancis itu yang taking power itu kan Jacobin Party. Jacobin Party ini pimpinannya namanya Robespierre. Robespierre ini adalah teroris yang sangat produktif. Tapi mungkin sekarang udah dikalahin sama Netanyahu ya. Tapi kalau dia benar-benar memenggal semua oposisi. Semua oposisi, semua yang berbeda pendapat itu dipenggal oleh Robespierre itu dengan giletin itu. Yang dibuat oleh Dr. Giletin namanya. Nah, dan kesamaannya adalah influencernya zaman itu juga ada. Udah ada zaman itu berarti ya? Namanya Jean Marais. Mungkin agak salah sebut ya, tapi itu bisa dicek kok semua yang aku sampaikan. Itu influencernya juga ada. Melalui tulisan, membakar api, gini gitu. Selebaran gitu ya. Sampai 40.000 nyawa hilang. Gara-gara revolusi, naiklah orang radikal. Dan kemudian setelah Robespierre ini menjadi korban terakhir giletin, siapa yang taking the government? Napoleon kan? Napoleon, betul. Jadi mereka tuh ngerti nggak sih revolusi itu apa gitu? Jangan asal kayak bawa bendera terus di negara lain lagi.
malu-maluin banget kan, revolt gitu. Dia ngerti nggak sih gitu? Dan menurut saya ya, 10 korban itu yang sekarang baru teridentifikasi 10 korban. Itu darah mereka tuh ada juga di tangan para influencers ini. Sama seperti Joe Mare yang waktu di Revolusi Prancis. Jadi Anda pun bertanggung jawab untuk itu gitu. Belum lagi Anda harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang FOMO, fanatik dengan tulisan-tulisan Anda atau postingan-postingan Anda, membuli orang lain di media sosial. Jadi itu akan berpengaruh ke kesehatan mental mereka juga. Gitu. Menyerukan segala hal yang berubah memprovokasi. Jadi aku tuh tolonglah kalau misalnya kayak gitu kan kita pikirkan dulu akibatnya apa, seperti apa. Wah, menarik nih. Menarik. Nah kalau sekarang kembali lagi Ulta, ketika kita ngomong tadi kan udah mulai meriset ya, analisis terutama kemarin yang ada di kita lah yang di Indonesia. Kita nggak nanti ternyata setelah dari kita ada di Nepal, terus ada juga di Dili sebagainya. Tapi sebelum ke sana kita yang di kita dulu nih. Biar tadi kan saya agak menarik juga anak-anak muda kita, teman kita paham nggak sih? Nah itu kita bahas dulu nih. Hasil risetnya Ulta itu sebetulnya kemarin apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok sampai pergerakannya kalau kita ngeliat hampir rata-rata anak muda, ya kan? Mau di Jakarta, bahkan di daerah itu ya. Terlepas mereka latar belakang dari apapun lah mungkin asal usulnya, tapi rata-rata muda. Kalau dari risetnya Ulta sendiri, apa sebenarnya dari mereka tuh yang mereka tangkap, terus mereka ikut ke sana, apa mereka benar-benar apa ingin memperjuangkan sesuatu murni, atau sebetulnya kena provokasi tadi yang mungkin dari proksi-proksi itu? Ya, kalau dari data kita, kita bisa melihat bahwa awalnya itu gejolak ini kan terjadi di Pati. Iya. Ini terjadi di Pati dan kemudian mengarahkan ke Jakarta. Gitu. Aku pun sebenarnya setuju dengan kalau misalnya ada yang ingin demonstrasi, protes atau mengekspresikan kekecewaan atau ketidakpuasan kepada pemerintah. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan juga harus dilihat gitu, dan juga kalau misalnya kita melakukan protes kan ada hukumnya kan? Ya betul. Ada aturannya, ya, betul. Sampai jam segini ya, sampai jam segitu gitu. Yang kita lihat dari engagement sosial media ya sebenarnya isu ini dilempar lalu apinya mulai kecil terus lalu membesar dan makin disiram sama bensin oleh para influencer ini yang sebenarnya mereka tuh tidak tahu, hanya menjadi pion di meja besar catur yang dimainkan oleh orang yang dia juga tidak tahu gitu loh. Jadi kenapa banyak tuh anak muda, karena kan itu terus kerjanya. Rata-rata manusia, maksudnya penduduk dunia membuka handphone, bermain sosial media itu katanya 6 jam. 6 jaman. Indonesia tuh 7 jaman. Jadi kita tuh di atas rata-rata. Ya. Jadi ya dengan seperti itu kan kita kemudian disuguhkan dengan budaya FOMO, terus ikut-ikutan nih segala macam gitu. Sehingga hilang deh esensi protes itu tadi gitu. Padahal kita protes kan pengen mengekspresikan kita kecewa kepada pemerintah. Saya pun kalau misalnya kecewa pada pemerintah, dulu saya sering nulis di koran dalam negeri, koran luar negeri gitu. Begitulah cara saya mengekspresikan. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi ya protes gitu. Tapi kan ada aturannya gitu. Nah, jika kita tidak mengikuti aturan itu, disitulah penyusup-penyusup ini kemudian mengambil kesempatan. Gitu. Ada nggak Uta di risetnya? Ini kan entah kebetulan ya, atau entah itu misalnya by skenario oleh pihak tertentu. Pati rame kan, terus ini masih panas. Di Jakarta itu kan nggak sekonyong-konyong sebenarnya demo, tetapi ada ulah-ulah oknum dari wakil rakyat yang tiba-tiba ngomong yang mungkin menyakiti ya bagi masyarakat. Tapi ketika beraksi tiba-tiba mereka juga hilang semua nih, gitu. Nah ini sebenarnya atau kebetulan atau sebetulnya ada tanda kutip atau mungkin malah benar itu proksi sebenarnya yang mendesain ini sebenarnya ada riset mengarah ke sana. Jadi di riset kita sebenarnya kita udah tahu juga proksinya. Gitu. Ada berarti di desain ini. Iya. Kita ngomong by fakta ya, walaupun saya nggak bisa paparkan, tapi
kita nemukan fakta-fakta itu. Oke. Proksinya ada di dalam apa di luar pemerintah nih? Fakta akhirnya diambil sampel. Kan ini fakta. Sampel untuk menunjukkan kemarahan itu kali ya. Ya kalau apa? Misalnya penjarahan terhadap rumah orang-orang tertentu. Itu kan kalau kita ngelihat kok dia ya yang dipilih ya, kok dia gitu kan. Artinya kalau memang kekecewaan itu kan dilemparkan ke institusi kan. Tapi institusi ini kan abstrak. Makanya harus dinyatakan dengan figur gitu ya. Itu aku setuju bahwa saking banyaknya ini kita ambil sampel kan. Gitu. Dan akhirnya menjadi semacam pembenaran gitu ya. Iya, ini kan sebenarnya hal yang nggak kita sama-sama ya, kita sama-sama nggak mau itu terjadi gitu.